Hai, welcome to YouTube channel Siap Jadi ASN. Di channel ini kita akan bahas materi-materi, tips dan trik, bahkan pembahasan soal mengenai CASN tahun 2021. Untuk video kali ini, kita akan bahas soal TKP khususnya terkait aspek profesionalisme. Yuk, langsung aja. Nah, sebelum kita bahas soal, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan sedikit materi ya tentang aspek profesionalisme itu sendiri. Menurut Permen-Pan RB nomor 27 tahun 2021, aspek profesionalisme dalam TKP SKD CPNS itu bertujuan untuk menilai kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Nah, ini sebetulnya tujuannya sangat sederhana ya. Simpel sekali. Straightforward ya. Intinya adalah menilai apakah kita itu mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang kita emban. Nah, terkait lebih detailnya seperti apa, sebetulnya ada banyak referensi yang bisa digunakan untuk mengacu seperti apa seorang profesional itu. Tapi kalau kita rangkum ya kurang lebih seperti ini. Kita lihat ya. Nah, ini adalah ciri seorang profesional. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa dan organisasi di atas kepentingan pribadi. Kedua, bekerja sesuai standar operasional prosedur dan kewenangan jabatan. Ketiga, menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara bertanggung jawab hingga tuntas. Keempat, menyusun rencana atau sasaran kinerja yang hendak dicapai. Kelima, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Keenam, menjaga informasi dan data organisasi atau instansi terkait yang bersifat rahasia. Ketujuh, disiplin dalam pemanfaatan waktu kerja. 8, berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya. 9. Bersikap dan bertutur kata secara sopan. 10. Berpenampilan dan berpakaian sesuai dengan ketentuan dan standar etika yang berlaku. 11. Senantiasa menunjukkan antusiasme dan semangat bekerja yang tinggi. Dan yang terakhir, senantiasa meningkatkan kompetensi diri. Nah, itu tadi beberapa ciri seorang profesional ya, kalau dirangkum secara ringkas. Selanjutnya kita akan masuk ke bahasan soal. Langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Ketika atasan saya membebankan suatu tugas mandiri, yang umumnya saya lakukan adalah A. Apabila tugas tersebut sulit, saya akan meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikannya. B. Apabila tugas tersebut bukan keahlian saya, maka saya akan minta arahan dari orang yang lebih ahli. C. Berusaha untuk menyelesaikannya dengan baik terlepas dari bagaimanapun kondisinya. D. Mempelajari berbagai referensi yang dapat membantu penyelesaian tugas tersebut. E. Perlu waktu untuk mengumpulkan niat dan motivasi terlebih dahulu agar dapat menyelesaikannya dengan baik. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya? Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawabannya adalah yang C ya, teman-teman. Nah, kenapa bisa C? Kita lihat sedikit beberapa ciri-ciri profesionalisme yang tadi ya. Jawaban C ini mewakili 3 poin dari ciri-ciri seorang profesional. Yang pertama, menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara bertanggung jawab hingga tuntas. Kita lihat di sini, dia berusaha ya. Di soal itu hanya disebutkan atasan membebankan suatu tugas mandiri. Tidak disebutkan seperti apa tugasnya. Nah, tapi di sini sudah jelas. Di opsi C ini sangat jelas, berusaha untuk menyelesaikannya dengan baik ya, dengan baik terlepas dari bagaimanapun kondisinya. Nah, ini sudah menggambarkan tanggung jawab yang tinggi ya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ini juga mewakili poin yang kedua nih di sini. Mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan, ya. Jadi meskipun tadi tugasnya mau itu sulit ataupun mudah, dia akan tetap berusaha untuk menyelesaikannya. Yang penting adalah berusaha dulu. Dan yang terakhir tadi ya, sama ini, senantiasa menunjukkan antusiasme dan semangat bekerja yang tinggi ya. Ini dicerminkan dari usahanya tadi ya, semangatnya untuk berusaha menyelesaikannya dengan baik dimanapun kondisinya. Jadi otomatis C ini skornya 5. Bagaimana dengan yang lain? Kita lihat opsi yang A. Apabila tugas tersebut sulit, saya akan minta bantuan orang lain untuk menyelesaikannya. Nah, salah satu yang perlu diingat terkait dengan profesionalisme ya teman-teman. Usahakan untuk menyelesaikan suatu tugas itu secara mandiri. Selesaikan dulu sendiri. Usaha dulu sendiri. Apabila benar-benar tidak bisa sendiri, baru kita bisa meminta bantuan orang lain.
Maka yang A ini otomatis poinnya sangat rendah ya. Ini nilai mati. 1 ya. Kemudian yang B, apabila tugas tersebut bukan kalian saya, maka saya akan minta arahan dari orang yang lebih ahli. Nah, ini lebih spesifik dibandingkan opsi yang A tadi. Sebetulnya kurang lebih sama, tapi di sini dia menekankan bahwa apabila bukan kalian saya, maka akan minta arahan dari orang yang lebih ahli. Ini mewakili tujuan dari profesionalisme ya. Maka yang B ini poinnya sedikit lebih tinggi, yaitu kira-kira 3. D. Mempelajari berbagai referensi yang dapat membantu penyelesaian tugas tersebut. Nah, ini menggambarkan seorang yang terarah ya, terukur. Tadi sebetulnya ada di dalam poin seorang profesionalisme juga ya, ciri-ciri seorang profesional. Tapi kurang tepat, jadi ini poinnya 4. Nah, yang E ini poinnya 2. Perlu waktu untuk mengumpulkan niat dan motivasi terlebih dahulu agar dapat menyelesaikannya dengan baik. Sebetulnya dia bisa menyelesaikan dengan baik, tapi perlu waktu ya, mengumpulkan niat dan motivasi dulu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nomor 2. Saya diminta oleh atasan untuk mengerjakan sebuah proyek yang kurang saya kuasai. Maka saya A. Menyanggupinya dan mengerjakan semampu saya. B. Mengusulkan kepada atasan untuk mendelegasikan proyek tersebut kepada rekan saya saja. C. Menyanggupinya dan berusaha mempelajari apa yang menjadi kelemahan saya. D. Menolak karena saya kurang berkompeten dalam proyek tersebut. E. Meminta rekan kerja lain untuk membantu saya. Oke, kira-kira yang mana jawaban untuk nomor ini? Oke, untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah C. Nah, kenapa bisa C? Kita akan kembali lagi ke ciri-ciri profesional tadi. Pada ciri-ciri tadi salah satunya adalah, ya di sini ada 2 poin ya yang disebutkan, yaitu senantiasa menunjukkan antusiasme dan semangat bekerja yang tinggi. Ini terlihat dari kata menyanggupinya dan berusaha mempelajari apa yang menjadi kelemahan saya. Nah, kenapa ini punya skor yang tinggi dan sesuai dengan poin ini? Kita lihat bahwa proyek yang diberikan padanya itu kurang dikuasainya, tapi dia tetap menyanggupinya dan berusaha mempelajari apa yang menjadi kelemahannya. Artinya dia punya antusiasme dan tinggi yang pertama ya, dan kedua adalah dia pantang menyerah. Nah, ini masuk ke dalam ciri profesionalisme yang lain tadi ya, senantiasa meningkatkan kompetensi diri. Dengan berusaha pelajari apa yang menjadi kelemahan, berarti dia mengupgrade dirinya. Yang tadinya dia tidak mampu mengerjakan proyek itu, maka dia akan berusaha belajar supaya bagaimana caranya dia mampu mengerjakannya. Seperti itu. Maka opsi C ini skornya 5. Gimana dengan opsi yang lain? A. Menyanggupinya dan mengerjakan semampu saya. Oke. Yang penting adalah dia menyanggupi. Maka ini bagus. Masalahnya adalah di sini mengerjakan semampu saya. Artinya dia semampunya sebatas apa, ya udah, dia tidak mau berusaha lebih begitu. Maka di sini poinnya 4. Yang B, mengusulkan kepada atasan untuk mendelegasikan proyek tersebut kepada rekan saya saja. Nah, ini yang namanya lempar tanggung jawab ya. Kita diminta usahakan dulu. Jangan langsung lempar ke rekan yang lain begitu. Jadi ini skornya cukup rendah ya, 2. D. Menolak karena saya kurang berkompeten dalam proyek tersebut. Sebetulnya tidak masalah ya kalau memang merasa kurang kompeten, tapi tadi ya, salah satu ciri seorang profesional adalah memiliki semangat atau antusiasme untuk meningkatkan kompetensi diri. Maka ini skornya 1. Sedangkan yang E, meminta rekan kerja lain untuk membantu saya. Ini skornya 3 ya. Yang penting pertama dia menerima, dia menyanggupi proyek tersebut. Kelemahannya dia meminta bantuan rekan lain untuk membantu. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Soal nomor 3. Anda diminta membuat 200 soal dan harus selesai dalam waktu yang ditentukan. Setelah 2 minggu, Anda telah membuat 170 soal. Artinya sisa 30 soal lagi ya. Namun, tenggat waktu pengumpulan soal tersebut adalah besok. Sementara saat ini sudah jam pulang kantor. Yang Anda lakukan, A. Membawa pulang tugas tersebut dan begadang mengerjakannya di rumah. B. Meminta perpanjangan waktu agar tugas tersebut selesai dengan baik. C. Mengumpulkan apa adanya meskipun belum mencapai target. D. Memilih lembur di kantor untuk menyelesaikan tugas tersebut. E. Meminta bantuan teman untuk menyelesaikannya di rumah.
Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah ya, yang D. Oke, kenapa bisa yang D? Pertama kita lihat kembali soalnya. Anda diminta membuat 200 soal dan harus selesai dalam waktu yang ditentukan. Setelah 2 minggu, nah ini berarti sudah berlalu 2 minggu ya, Anda telah membuat 170 soal, masih kurang 30. Tenggat waktunya besok, artinya kurang dari 1 hari. Sementara masalahnya lagi adalah saat ini sudah jam pulang kantor. Nah, bagaimana caranya supaya 30 soal tadi itu selesai besok ya, pada tenggat waktu yang ditentukan? Sebetulnya di sini ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Kita coba lihat opsi yang A. Membawa pulang tugas tersebut dan begadang mengerjakannya di rumah. Ini sebetulnya opsi yang benar ya. Cukup baik. B. Meminta perpanjangan waktu agar tugas tersebut selesai dengan baik. Ini juga bisa dilakukan, tetapi masalahnya adalah tadi Anda sudah diberikan waktu 2 minggu ya, 2 minggu lebih. Tapi masih belum selesai juga. Artinya kalau minta perpanjangan waktu lagi, ini kurang profesional. Maka ini opsi ini kita seleksi saja. C. Mengumpulkan apa adanya meskipun belum mencapai target. Nah, ini juga kurang bertanggung jawab, kurang mencerminkan seorang profesional. Maka ini juga kita eliminasi. E. Meminta bantuan teman untuk menyelesaikannya di rumah. Di sini yang jadi masalah adalah minta bantuan teman. Ya, tugas tadi diembankan kepada Anda, maka yang harus menyelesaikannya adalah Anda sendiri, sesuai dengan apa yang diminta ya, sesuai dengan tuntutan jabatan Anda. Maka ini juga kita eliminasi. Jadi dari sini tinggal tersisa opsi A dan D saja. Kemudian kita lihat dulu kembali poin ciri-ciri seorang profesional yang tadi. Nah, di sini ada 2 ciri yang ditampilkan ya. Menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara bertanggung jawab hingga tuntas. Di sini jawaban yang mewakili 2 ini sebetulnya tadi ada banyak ya. E kan masuk, tapi kurang sesuai. C, nah ini kurang sesuai ya karena tidak tuntas. B, ini juga tidak sesuai ya karena tidak tuntas. Yang sesuai itu hanya A dan D. Tapi kita lihat pada opsi yang A, membawa pulang tugas tersebut dan begadang mengerjakannya di rumah. Membawa pulang tugas tersebut ini tidak ada jaminan Anda benar-benar akan menyelesaikannya di rumah. Kenapa? Karena tidak ada yang mengawasi. Bisa saja ketika Anda pulang kemudian begadang, belum selesai sudah ketiduran. Akhirnya tugas tersebut tidak selesai. Nah, maka opsi yang lebih baik itu yang D, memilih lembur di kantor untuk menyelesaikan tugas tersebut. Karena ketika kita berada di kantor, maka kita akan lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas ya. Seperti itu. Ini juga sesuai dengan yang ciri selanjutnya ya, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Gitu. Nah, sebetulnya ada satu lagi yang kurang ya, disiplin waktu. Tadi di materi yang pertama, materi awal itu ada ciri-ciri seorang profesional, salah satunya adalah disiplin dalam penggunaan waktu kerja. Nah, itu juga termasuk di dalam opsi D ini ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita berikan skor ya, kita berikan poin, D ini sudah jelas poinnya 5, A itu 4, kemudian C itu 2 ya, B itu 3, dan E itu 1. Oke, gimana teman-teman? Saya rasa cukup jelas ya. Kita lanjutkan ke nomor yang berikutnya. Nomor 4. Ketika sedang menunggu giliran untuk wawancara kerja, istri Anda menelepon dan mengabarkan bahwa anak Anda tiba-tiba mengalami demam tinggi. Yang Anda lakukan, A. Menunggu hingga selesai wawancara untuk membawa anak Anda ke rumah sakit. B. Meminta bantuan tetangga untuk membawa anak Anda ke rumah sakit. C. Meminta izin kepada HRD perusahaan tersebut agar diberikan kesempatan wawancara setelah membawa anak Anda ke rumah sakit. D. Segera membawa anak Anda ke rumah sakit dan berharap semoga ada kesempatan wawancara kerja di lain waktu. E. Meminta istri Anda memberinya obat penurun panas untuk sementara. Nah, yang mana kira-kira jawabannya? Jawaban paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah ya, yang A. Oke, mungkin ini agak sulit dipahami ya. Jadi kita akan jelaskan satu persatu ya. Kita akan jelaskan secara perlahan dari soalnya dulu. Kita telah dulu soalnya. Di sini posisinya adalah dia sedang menunggu giliran untuk wawancara kerja. Kemudian istri Anda menelepon ya dan mengabarkan bahwa anak Anda tiba-tiba mengalami demam tinggi. Karena di sini masih menunggu, artinya dia belum sampai giliran ya, makanya di sini dia bisa mengangkat telepon. Nah, tapi sebelum itu teman-teman harus ingat kembali tujuan penilaian aspek profesionalisme menurut PAN-RB ya di awal tadi ya. Tujuannya adalah untuk menilai kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai wewenang jabatan. Kemudian kita
kembalikan lagi kepada ciri-ciri seorang profesional. Di sini ada beberapa poin yang ditampilkan ya, ada 2. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa dan organisasi di atas kepentingan pribadi. Mengutamakan kepentingan bangsa dan organisasi, artinya kalau sudah terkait dengan pekerjaan, maka selesaikan dulu pekerjaan yang sedang dilakukan itu. Ya, fokus dulu pada pekerjaan. Itu salah satu kunci yang penting dalam soal TKP terkait dengan profesionalisme. Fokus pada pekerjaan dan kesampingkan dulu masalah pribadi. Se-urgent apapun itu. Kecuali kalau memang urusan pribadinya sangat urgent dan tidak bisa ditunda. Itu nanti mungkin bisa dipertimbangkan untuk mendahulukan kepentingan pribadi. Tapi dalam kasus yang umum, itu harus mementingkan kepentingan bangsa dan organisasi dulu. Jadi ketika di sini dia sedang menunggu wawancara kerja ya, menunggu giliran, maka tunggu sampai dia selesai wawancara dulu. Itu intinya. Kemudian juga sesuai dengan yang kedua ya, ciri yang kedua itu menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara bertanggung jawab hingga tuntas. Jadi tadi masih nunggu giliran nih, jangan langsung ditinggalin. Tunggu dulu sampai gilirannya, kemudian selesai, barulah bisa pulang dan membawa anaknya ke rumah sakit. Oke, kenapa nggak opsi yang lain kalau gitu? Kita coba lihat ya. Opsi yang B, meminta bantuan tetangga untuk membawa anak Anda ke rumah sakit. Di sini yang jadi masalah adalah meminta bantu tetangga ini mungkin akan merepotkan ya, merepotkan orang lain. Karena kalau bisa memang masalah seperti ini itu kita selesaikan sendiri. Memang tidak ada salahnya. Tapi bukan hanya itu aja ya. Untuk opsi yang B ini, masalah lainnya adalah di sini tidak dijelaskan bagaimana dengan wawancaranya. Tidak dijelaskan apakah dia melanjutkan wawancaranya atau bagaimana. Bisa aja setelah dia minta bantuan tetangga ternyata dia pergi menyusul anaknya ke rumah sakit. Misalkan seperti itu. Karena pada umumnya soal-soal TKP itu jawabannya cukup jelas ya. Jadi tidak ambigu. Oke, itu tadi opsi yang B. Kita lihat yang C. Meminta izin kepada HRD perusahaan tersebut agar diberikan kesempatan wawancara setelah membawa anak Anda ke rumah sakit. Sebetulnya ini bagus ya, secara kemampuan komunikasi bagus. Dan ini juga masih menunjukkan bahwa dia punya semangat kerja. Dia masih niat mau ikut wawancara kerja itu. Tapi masalahnya di sini dia sudah terlihat tidak begitu mengutamakan kepentingan organisasi. Dalam hal ini perusahaan tempat dia wawancara. Maka di sini poinnya kurang ya. Bagaimana dengan yang D? Segera membawa anak Anda ke rumah sakit dan berharap semoga ada kesempatan wawancara kerja di lain waktu. Nah, ini sudah jelas, ini mementingkan kepentingan pribadi ya dan mengesampingkan kepentingan organisasi. Maka sudah jelas ini kurang sesuai. Apalagi dia langsung pergi begitu saja ya, tidak seperti opsi yang C tadi, dia minta izin dulu. Kemudian E, meminta istri Anda memberinya obat penurun panas untuk sementara. Sebetulnya ini salah satu tindakan yang bagus ya, tindakan pencegahan yang bagus. Sementara belum bisa bawa anaknya ke rumah sakit, kasih obat penurun panas. Tapi yang jadi masalah ini seperti yang B tadi ya, tidak dijelaskan bagaimana dengan wawancaranya. Itu pertama. Kemudian memberinya obat penurun panas. Ini kalau memang dia sedang demam biasa. Tapi kalau ternyata dia kena penyakit lain, ya anaknya tuh kena penyakit lain yang bukan demam biasa dan tidak seharusnya diberi obat penurun panas, bagaimana? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tidak boleh sembarangan juga. Maka sudah jelas di sini poin 5 dimiliki oleh opsi yang A. Poin 4-nya adalah poin 3-nya B, kemudian C itu 2 dan D 1. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nomor 5. Ketika sudah jatuh tempo dan harus mengembalikan buku pinjaman perpustakaan, Anda lupa di mana menyimpan buku tersebut. Anda sudah mencarinya di berbagai sudut rumah, namun tidak berhasil menemukannya. Yang Anda lakukan? A. Menjelaskan kondisinya kepada pihak perpustakaan dan siap menerima konsekuensinya. B. Menggantinya dengan buku yang baru setelah menjelaskannya kepada pihak perpustakaan. C. Menunda sehari lagi dan berusaha untuk mencarinya. Siapa tahu ada tempat yang terlewat. D. Meminta kepada pihak perpustakaan untuk memperpanjang masa pinjam dengan harapan Anda akan menemukan buku tersebut. E. Tidak kembali lagi ke perpustakaan tersebut karena takut dimarahi. Oke, kira-kira mana jawaban yang tepat untuk soal ini? Ya, jawaban yang paling tepat adalah A. Nah, kenapa yang A? Di sini saya akan tampilkan seperti tadi ya, beberapa ciri seorang profesional. Oke, di sini yang sesuai sebetulnya hanya 1 poin saja ya. Karena di sini masalahnya adalah terkait dengan pinjaman dan pinjaman tersebut hilang. Kita lihat opsi jawaban yang sesuai dengan salah satu ciri seorang profesional, yaitu berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya. Coba kita lihat lagi yang A.
menjelaskan kondisinya kepada pihak perpustakaan, dan siap menerima konsekuensinya. Nah, ini menggambarkan seorang yang bertanggung jawab. Dengan menjelaskan kondisinya pada pihak perpustakaan, jujur ya, tidak ada hal yang ditutupi. Ini juga mewakili sifat integritas ya, seorang ASN. Kemudian dia juga siap menerima konsekuensinya ya, artinya dia bertanggung jawab penuh nih atas kehilangan barang pinjaman tersebut ya, buku pinjaman tersebut. Gimana dengan yang B? Menggantinya dengan buku yang baru setelah menjelaskannya kepada pihak perpustakaan. Oke, ini sebetulnya benar ya, ini benar. Tapi ini di sini dia langsung mengganti dengan buku yang baru. Padahal mungkin saja perpustakaan punya kebijakan lain terkait dengan buku yang hilang itu. Mungkin saja kita hanya diminta membayar denda. Atau mungkin kita diminta membayar denda sekaligus mengganti bukunya. Nah, itu kan kebijakan perpustakaan. Jadi lebih baik opsi yang A. C. Menunda sehari lagi dan berusaha untuk mencarinya. Siapa tahu ada tempat yang terlewat. Di sini kurang baik karena dia menunda pengembalian buku tersebut ya. Padahal bukunya sudah jatuh tempo. Jadi kurang tepat. D. Meminta kepada pihak perpustakaan untuk memperpanjang masa pinjam dengan harapan Anda akan menemukan buku tersebut. Ya, kalau memang bukunya ketemu. Tapi bagaimana kalau ternyata tidak ketemu? Jadi ini juga kurang baik ya teman-teman. E. Ini jelas poin mati. Tidak kembali lagi ke perpustakaan tersebut karena takut dimarahi. Jelas ini poinnya 1. Nah, kalau kita beri skor berarti ya sudah jelas ya. Yang A itu 5, B itu 4, C itu 2, dan D 3. Nah, cukup jelas ya teman-teman. Kita akan lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nomor 6. Saya ditugaskan oleh atasan untuk mengikuti acara seminar di luar kota. Di saat yang bersamaan, keluarga saya akan mengadakan acara besar di rumah. Tindakan saya, A. Tetap berangkat seminar dan memberikan pengertian ke keluarga bahwa hal itu merupakan tugas dari kantor yang harus dijalankan. B. Berangkat seminar setengah hari dan segera pulang untuk membantu keluarga mengadakan acara besar di rumah. C. Meminta salah seorang rekan kerja yang waktunya luang untuk menggantikan tugas saya berangkat seminar. D. Berangkat seminar dan segera pulang setelah mengisi presensi kehadiran. E. Meminta cuti agar acara di rumah dapat berlangsung dengan baik. Oke, bagaimana dengan soal yang ini? Manakah jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah ya A ya. Ini cukup jelas sebetulnya karena tadi di soal-soal yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kembali lagi ke ciri-ciri seorang profesional. Di sini ada 4 ciri yang ditampilkan. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa dan organisasi di atas kepentingan pribadi. Ini jelas ya di opsi A. Tetap berangkat seminar. Ini sudah menjelaskan bahwa dia mementingkan dan mengutamakan kepentingan organisasi. Yang kedua, bekerja sesuai standar operasional prosedur dan kewenangan jabatan. Kewenangan jabatan di sini dalam hal penugasan, ya. Atasan menugaskannya. Saya ditugaskan oleh atasan untuk mengikuti acara seminar di luar kota. Atasan yang memberikan perintah. Dan salah satu kewajiban seorang pegawai ASN adalah mengikuti kebijakan ataupun perintah dari atasan selama memang itu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan A ini sudah sesuai. Ciri yang selanjutnya, menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara bertanggung jawab hingga tuntas ya. Hingga tuntas. Di sini opsi yang A sudah tepat. Kita akan lihat nanti di opsi yang lain ya. Opsi yang lain itu kurang sesuai. Kemudian yang keempat, disiplin dalam pemanfaatan waktu kerja ya. Artinya ini berkaitan dengan poin yang ketiga tadi ya, menyelesaikan secara tuntas. Jadi betul-betul dia mengikuti dari awal sampai selesai. Kita lihat opsi yang lainnya ya. Tadi sudah jelas ya, opsi yang A itu adalah poinnya 5. Bagaimana dengan yang B? Berangkat seminar setengah hari dan segera pulang untuk membantu keluarga mengadakan acara besar di rumah. Nah, di sini yang jadi masalah adalah setengah hari. Walaupun dia mengutamakan kepentingan organisasi pertama tadi ya, tapi dia tidak menyelesaikan tugasnya secara tuntas. Dan dia juga tidak disiplin ya. Maknanya juga dia tidak disiplin dalam pemanfaatan waktu kerjanya. Maka di sini poinnya 4. Kemudian yang C, meminta salah seorang rekan kerja yang waktunya luang untuk menggantikan tugas saya berangkat seminar. Nah, menggantikan ini sama dengan di nomor yang sebelumnya tadi ya. Sebisa mungkin ketika kita diberikan tugas, maka selesaikan tugas tersebut secara mandiri. Apalagi di sini yang diminta adalah kita. Ya. Jangan dilempar ke orang lain tanggung jawabnya. Di situ artinya di sini kita tidak memenuhi ya, tidak memenuhi ciri-ciri profesional tadi. Tidak mengutamakan kepentingan bangsa dan organisasi pertama, kemudian
bekerja tidak sesuai kewenangan jabatan ya, karena tadi tidak mengikuti perintah atasan. Kemudian juga kurang bertanggung jawab dan kurang disiplin. Artinya di sini poinnya sangat rendah ya. 2. Kemudian yang D, berangkat seminar dan segera pulang setelah mengisi presensi kehadiran. Ini sama ya. Ini sangat jelek juga ya, karena hanya berangkat kemudian mengisi presensi kemudian pulang. Artinya di sini dia hanya memenuhi sedikit saja dari poin profesionalisme itu, karena dia tidak menyelesaikan tugasnya dengan tuntas. Yang E, meminta cuti agar acara di rumah dapat berlangsung dengan baik. Di sini yang E ini dia mengutamakan kepentingan pribadi ya. Tetapi dia yang di sini cukup bertanggung jawab karena minta cuti dulu ya. Maka di sini poinnya 1. Oke, 1 ya, karena di sini dia belum menyelesaikan masalah seminarnya ya. Karena kalau yang C tadi seminarnya tetap jalan dengan meminta rekan kerjanya menggantikan. Kalau yang E ini seminarnya belum selesai, belum terselesaikan masalahnya. Oke, seperti itu teman-teman. Saya rasa cukup jelas. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nomor 7. Anda mendapat panggilan untuk mengikuti wawancara kerja siang ini. Dalam perjalanan, dari sisi jalan yang berlawanan, ada seorang ibu-ibu pengendara motor yang tiba-tiba terjatuh. Seketika itu juga ramai orang di tepi jalan yang berusaha menolong. Yang Anda lakukan: A. Melanjutkan perjalanan karena tidak ingin terlambat wawancara kerja. B. Menelepon ambulans kalau cederanya parah. C. Membantu dengan mengantarkannya sampai ke tempat tujuannya. D. Memperhatikan saja sambil melanjutkan perjalanan menuju tempat wawancara kerja. E. Menolongnya kemudian membawanya ke rumah sakit. Manakah jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 ini adalah A. Melanjutkan perjalanan karena tidak ingin terlambat wawancara kerja. Oke, sebetulnya soal ini kurang lebih mirip ya dengan soal sebelumnya tadi. Kita lihat kembali ciri-ciri seorang profesional. Di sini ada 2 poin yang ditonjolkan. Pertama, mengutamakan kepentingan bangsa dan organisasi di atas kepentingan pribadi. Lagi-lagi, kalau terkait dengan profesionalisme, maka utamakanlah penyelesaian pekerjaan. Di sini dia akan mengikuti wawancara kerja. Maka fokuslah kepada wawancara kerja itu. Jangan terdistraksi oleh hal yang lain ya, urusan apapun itu. Itu yang pertama. Yang kedua, menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara bertanggung jawab hingga tuntas. Ya, mengikuti wawancara kerja hingga selesai ya, hingga tuntas. Nah, kenapa bisa opsi yang A yang lebih tepat? Kita coba analisis soalnya ya. Tadi sudah jelas di sini ya, mengikuti wawancara kerja siang ini. Kemudian dalam perjalanan dari sisi jalan yang berlawanan ada seorang ibu-ibu pengendara motor yang tiba-tiba terjatuh. Seorang ibu-ibu tiba-tiba terjatuh. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan. Seketika itu juga ramai orang di tepi jalan yang berusaha menolong. Artinya apa? Artinya kalaupun kita tidak membantunya ya, tidak membantu si ibu tadi, sudah banyak orang yang akan menolongnya. Jadi bukan berarti kita tidak peduli, tapi sudah banyak orang yang menolongnya di situ. Walaupun tidak kita bantu, pasti akan ada yang menolongnya. Dan itu sudah jelas terlihat di depan mata kita sendiri. Ya. Maka dari itu, opsi yang A ini lebih tepat ya, karena dia fokus pada wawancara kerjanya, fokus pada kepentingan pekerjaannya, fokus pada apa yang akan diselesaikannya, begitu. Bagaimana dengan opsi yang lain? Kita lihat yang B, menelepon ambulans kalau cederanya parah. Ya, ini sebetulnya bagus ya, tapi menelepon ambulans itu kan tetap butuh waktu meskipun sebentar. Betul kan? Nah, kalau misalkan setelah menelepon ambulans ya, gara-gara menelepon ambulans dan membantunya tadi kita jadi terlambat, itu akan mengurangi poin wawancara ya. Karena sebisa mungkin kita harus datang wawancara itu tepat waktu. Maka di sini yang B itu poinnya 4. C, membantu dengan mengantarkannya sampai ke tempat tujuannya. Oke, ini sebetulnya bagus ya. Tujuannya bagus, tapi sekali lagi di sini dia tidak mengutamakan kepentingan organisasi. Dia lebih mementingkan kepentingan pribadi ya, kepentingan orang lain. Dalam hal ini di luar pekerjaan. Maka di sini poinnya kurang baik ya. C ini poinnya ya 1. Oke. Yang D, memperhatikan saja sambil melanjutkan perjalanan menuju tempat wawancara kerja. Sebetulnya ini kurang lebih sama dengan yang A ya. Tapi masalahnya adalah di sini dia memperhatikan saja. Artinya dia mengabaikan. Nah, opsi yang A ini sebetulnya tidak benar-benar mengabaikan.
hanya disebutkan saja bahwa dia melanjutkan perjalanan karena fokus wawancara. Tapi yang D ini menyiratkan bahwa dia abai ya, mengabaikan. Maka di sini poinnya 3. Sedangkan yang E menolongnya kemudian membawanya ke rumah sakit. Ini skornya 2 ya. Yang A tadi sudah jelas, poinnya 5. Bagaimana teman-teman? Saya rasa cukup jelas. Nah, itu tadi materi tentang soal-soal profesionalisme. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube channel Siap Jadi ASN. Follow IG dan TikToknya Siap Jadi ASN untuk tahu info terupdate seputar CASN 2021. Sampai jumpa di sesi yang selanjutnya.